Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Ramdhani dengan dari Tekom angkatan 19 dengan NIM 19830345. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam network yang kita ketahui, yang kita sering gunakan, yaitu local area network dan wide area network, metropolitan area network, dan ada beberapa macam juga, yaitu seperti PAN, CAN, dan GAN. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang sering kita ketahui, yang sering kita dengar, yaitu local area network, LAN, WAN, dan MAN. LAN sendiri terdiri dari komputer yang berangkat terkait yang berbagai informasi melalui jalur komunikasi yang sama. LAN hanya dapat diperluas di dalam gedung kantor atau rumah. LAN dapat mengenangani ratusan pengguna. Dua teknologi LAN yang umum digunakan adalah Ethernet dan Wi-Fi. Fitur LAN yaitu ada 3, memungkinkan dan selebihnya. Kelebihan LAN bukan hanya 3, ada juga kelebihan lain. Di sini saya hanya menuliskan beberapa saja. Seperti kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat. Dan WAN sendiri tersebar di wilayah geografis yang lebih luas dan jangkauannya lebih jauh daripada LAN. WAN biasanya menghubungkan node dalam jaringan menggunakan jalur telekomunikasi sewa. Garis-garis ini membantu dalam membawa informasi secara efisien ke berbagai komputer dalam jaringan. WAN dapat menghubungkan berbagai LAN dalam jaringan. Paling sering jaringan publik terhubung ke jaringan area luas. LAN terhubung ke WAN untuk transfer data yang cepat dan aman, namun WAN membutuhkan sekelompok otoritas untuk mengelola. Kelebihan WAN di sini saya hanya mencantumkan 3, dan kekurangannya seperti yang kita lihat, yaitu yang ketiga, Metropolitan Area Network, yaitu MAN. MAN membentang untuk wilayah geografis yang lebih luas dari LAN, tetapi kurang dari WAN. Ini mengacu pada interkoneksi jaringan yang tersebar di seluruh kota atau kota. Beberapa LAN dikelompokkan sebagai bentuk MAN. MAN menyediakan komunikasi yang aman dan efisien dengan menggunakan kabel serat optik. Keuntungan dan kekurangannya bisa dilihat. Selanjutnya itu IP addressing, yaitu alamat IP mengacu pada nomor yang ditetapkan ke komputer yang mengirim data melalui jaringan dan menggunakan protokol internet untuk transmisi data. Alamat IP terdiri dari identifikasi host, pengalamatan lokasi. Alamat yang ditetapkan menggunakan untuk mengidentifikasi komputer di jaringan. Alamat biasanya terdiri dari 32 bit biner yang dibagi menjadi 2 bagian host dan bagian network ID. Istilah penting dalam pengamatan IP itu bisa dilihat ada beberapa hal penting di dalam pengamatan IP. Selanjutnya address class. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan D dan E. Yang sering kita gunakan yaitu kelas C, yaitu menggunakan 24 bit network traffic. Selanjutnya untuk subnetting. Subnetting di sini berfungsi untuk membagi nomor host kelas full menjadi subnet ID, host ID, dan host ID berdasarkan preferensi dan persyaratan mereka. Dalam pengamatan IP berkelas, router menggunakan oktet pertama dari alamat IP untuk menentukan kelas alamat, nomor jaringan terkait, dan nomor host. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini nih salah satu contoh dari LAN.
yang saya implementasikan di dalam satu jaringan, satu gedung dan beberapa ruangan, yaitu seperti ruangan staff, accounting, direktur, server, manajer, IT, logistik, goes, dan kantin. Nah, di sini pembagian alamat IP-nya yaitu bisa dilihat untuk network ID, untuk alamatnya yaitu 1616 dari base ke middle, yaitu dengan menggunakan 1616.0/30. Untuk pengamatan IP-nya itu di sini kita dalam subnetting kita menggunakan subnet masknya yaitu /30, yaitu mempunyai 4 address, 2 host, yaitu dengan netmask 255.255.255.252. Untuk hostnya yaitu kita menggunakan dua Ethernet, yaitu menggunakan Gigabyte Ethernet 0/0 pada router base, dan Gigabyte Ethernet 0/0 pada router middle 1. Nah, di sini untuk alamat IP-nya kan tadi cuma 2 host, jadi kita menggunakan untuk Gigabyte 0/0 di router base, yaitu kita menggunakan 16.2/30. Dan untuk middle sendiri di Gigabyte 0/0 kita menggunakan 16.16.1. Dan seperti contoh yang lain dari middle 1 ke main router, yaitu menggunakan alokasi IP 11.11.11.0/30. Jadi ini sama saja menggunakan 2 host, 4 address, dan yang bisa digunakan adalah 2 host, yaitu dari gig 1/0 di middle 1, di router middle 1 itu menggunakan 11.11.11.2. Dan untuk /29, untuk contoh /29, yaitu di sini menggunakan 19.192.168.8.0/29. Di sini menggunakan /29 bisa dilihat netmasknya yaitu mempunyai 8 address dan 6 host. 6 host menggunakan netmask 255.255.255.248 dengan prefix 29. Dan seterusnya untuk prefix 27 menggunakan 30 host. Total dari addressnya ini per masing-masing netmask yaitu yang bisa digunakan yaitu 30 host kalau di 27/27, dikarenakan dua host itu digunakan untuk host ID seperti yang dijelaskan, digunakan untuk subnet ID dan host ID. Seperti mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang subnet mask dan alokasi IP. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.